Oke, halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang kembali ke channel Univ Selo UAD, teman-teman ya. Jadi pada kesempatan kali ini, guys, kita akan bersama-sama membahas sebuah presentasi singkat ya. Kali ini saya akan mempresentasikan manajemen berbasis sekolah, teman-teman ya. Dimana untuk mata kuliahnya itu adalah manajemen pendidikan, teman-teman. Dimana kalau misalkan kalian ini berkuliah di jurusan FKIP, itu pasti kalian tahu atau istilahnya pernah untuk mendapatkan pelajaran seperti ini, teman-teman ya, atau mata kuliah seperti ini. Oke. Dan ya, buat teman-teman semua, sekali lagi yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu ke channel ini, dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol lonceng, dan kemudian silahkan kalian menonton, dan semoga informasi atau edukasi yang saya berikan di sini bermanfaat, teman-teman ya, karena kita di sini akan membahas bersama mengenai sebuah PowerPoint atau presentasi ya, dimana presentasi ini membahas manajemen berbasis sekolah. Oke, untuk penyusunannya sendiri di sini ada Nila Aulia, ada Dinas Pangisti, dan juga Ridwan Alif Badinugraha, saya sendiri, dan juga Raif Sakif, Yahya Lakim, Windy Astuti, dan Hasna Nur Hanifan. Dan untuk yang pertama, pengertian manajemen berbasis sekolah. Selamat PH 2000 mengembangkan bahwa istilah MBS berasal dari ketiga kata, yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen dan pengkoordinasian serta penyerasian sumber daya melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan atau untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, berbasis seperti berdasarkan pada atau berfokus pada. Sekolah adalah suatu organisasi terbawah dalam jajaran Departemen Pendidikan Nasional atau Depdiknas yang bertugas memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik atas dasar ketentuan-ketentuan yang bersifat legalistik dan profesionalistik. Oke, dan profesionalistik yang bakal kemampuan dasar berdiri atas ketentuan yang profesionalistik. Berdasarkan urutan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen berbasis sekolah adalah pengkoordinasian dan penyerasian sumber daya yang dilakukan secara otonomis oleh sekolah melalui sejumlah input manajemen dan untuk mencapai tujuan sekolah dalam bingkai pendidikan nasional dengan melibatkan sebuah kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, tujuan. Berikut adalah tujuan dari manajemen berbasis sekolah. Tujuan manajemen berbasis sekolah atau MBS adalah untuk memberdayakan sekolah, terutama sumber daya manusianya, kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, orang tua, dan masyarakat sekitarnya, melalui pemberian kewenangan, fleksibilitas, dan sumber daya lain untuk mencegah persoalan yang dihadapi oleh sekolah yang bersangkutan. Ciri-ciri sekolah yang berdaya. Untuk ciri yang pertama, memiliki tingkat kemandirian tinggi. Yang kedua, tingkat ketergantungan rendah. Ketiga, bersifat adaptif, antisipatif, dan proaktif. Yang keempat, memiliki jiwa kewirausahaan. Dan yang kelima, bertanggung jawab terhadap hasil sekolah. Tujuan manajemen berbasis sekolah yang tadi sudah kita jelaskan, dan kemudian ciri-cirinya untuk yang lanjutan. Ciri-ciri sekolah yang berdaya lanjutannya. Yang keenam, memiliki kontrol yang terhadap input manajemen dan sumber dayanya. Kemudian yang ketujuh, kontrol terhadap kondisi kerja. Yang kedelapan, komitmen yang tinggi pada dirinya. Yang kesembilan, dinilai oleh pencapaian prestasinya. Ciri-ciri sumber daya manusia SDM sekolah yang berdaya. Nomor 1, pekerjaan adalah miliknya. Kemudian yang kedua, dia bertanggung jawab. Yang ketiga, dia memiliki suara bagaimana sesuatu dikerjakan. 4, memiliki pekerjaan kontribusi. Yang kelima, dia tahu posisinya di mana. Yang keenam, memiliki kontrol terhadap pekerjaannya. Yang ketujuh, pekerjaannya merupakan bagian dari hidup. Oke, yang ketiga, perubahan pendekatan manajemen pendidikan. Sejalan dengan perlakuan perundang-undangan otonomi daerah, maka Depdiknas telah melakukan penyesuaian terhadap manajemen pendidikan, yaitu dari manajemen berbasis pusat menuju manajemen berbasis sekolah. Oke, penyesuaian terhadap pendekatan manajemen pendidikan yaitu dari manajemen berbasis pusat menuju manajemen berbasis sekolah, seperti tercantum dalam tabel di bawah. Full pada slide berikutnya. Oke, kita lanjut untuk melihat fullnya. Manajemen berbasis pusat, di mana subordinasi itu menuju otonomi, kemudian pengambilan keputusan menuju
pengambilan keputusan terpusat menuju partisipasif, ruang gerak kaku menuju ruang gerak luas, pendekatan birokratif menuju pendekatan profesionalisme, sentralistik menuju desentralistik, diatur menuju motivasi diri, overregulasi menuju deregulasi, kemudian mengontrol menuju ke mengarah menuju ke memfasilitasi, menghindari resiko menuju ke mengolah resiko, gunakan uang semuanya menuju ke gunakan uang seefisien mungkin, individual cerdas menuju ke teamwork kompak yang cerdas, kemudian informasi terpadu, informasi terpribadi menuju ke informasi terbagi, pendelegasian menuju ke pemberdayaan, dan kemudian untuk organisasi hierarkis menuju organisasi datar. Lanjut untuk yang keempat, karakteristik manajemen berbasis sekolah. Karakteristik MBS tidak dapat dipisahkan dengan karakteristik sekolah dianggap efektif. Jika MBS dianggap sebagai wadah karangnya, maka sekolah efektif merupakan isinya. Oleh sebab itu, karakteristik MBS membuat elemen-elemen sekolah efektif yang dikategorikan menjadi input, sebuah proses, dan output. Proses input, proses, dan output. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya suatu proses. Proses merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Dan untuk output pendidikan adalah prestasi sekolah yang dihasilkan oleh proses pembelajaran dan manajemen. Output sekolah dapat diukur dengan kinerja sekolah. Yang pertama ada efektivitas, kedua kualitas, tiga produktivitas, keempat efisiensi, kelima inovasi, keenam kualitas kerja kehidupan, dan tujuh adalah moral kerja. Yang kelima, strategi implementasi. Berikut adalah strategi implementasi manajemen berbasis sekolah. 5. Strategi implementasi manajemen berbasis sekolah. Strategi utama yang digunakan dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mensosialisasikan konsep MBS ke semua warga sekolah. Yang kedua, melaksanakan analisis suatu sekolah, melaksanakan analisis situasi sekolah dan luar sekolah yang hasilnya berupa tantangan nyata yang harus dihadapi sekolah dalam mengubah manajemen berbasis pusat menjadi manajemen berbasis sekolah. Yang ketiga, merumuskan tujuan nasional yang akan dicapai pelaksanaan manajemen berbasis sekolah berdasarkan tantangan yang dihadapi. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi yang perlu dilibatkan dalam mencapai tujuan sekolah dan perlu diteliti tingkat kesiapannya. Yang kelima, menentukan tingkat kesiapan setiap fungsi dan faktor-faktornya melalui analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, and threat. 6. Memiliki langkah-langkah pemecahan masalah. Yang ketujuh, membuat rencana jangka pendek, menengah, dan panjang beserta program-programnya. Yang kedelapan, melaksanakan program-program untuk merealisasikan rencana jangka pendek MBS. Dan yang kesembilan, pemantauan terhadap proses dan evaluasi terhadap basis MPL. Ini 5 dari mana anjay? Oke. 6. Dampak MBS. Berikut adalah dampak manajemen berbasis sekolah terhadap peningkatan mutu pembelajaran. Dampak manajemen berbasis sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan. Tujuan MBS adalah meningkatkan mutu pembelajaran atau pendidikan. Program MBS ini terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama, manajemen berbasis sekolah, yang kedua, peran serta masyarakat (PSM), dan yang ketiga, peningkatan mutu KBM melalui peningkatan mutu pembelajaran atau PAKEM. Peningkatan mutu KBM melalui peningkatan mutu pembelajaran atau PAKEM. Untuk merealisasikan program MBS, maka perlu dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pelatihan kepala sekolah, guru, dan masyarakat komite sekolah. Yang kedua, penyusunan rencana induk perkembangan sekolah atau RIPS. Kemudian yang ketiga, penyusunan rencana anggota pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS. Dan kemudian selanjutnya, pengaruh MBS terhadap sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Yang pertama, MBS menciptakan rasa tanggung jawab yang tinggi bagi warga masyarakat sekolah dan melalui sekolah yang terbuka. Yang kedua, sifat keterbukaan MBS meningkatkan kepercayaan, motivasi, serta dukungan orang tua dan masyarakat terhadap sekolah. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau PAKEM yang akan meningkatkan presentasi kehadiran siswa di sekolah karena mereka merasa senang dan nyaman belajar. Yang keempat, dukungan biaya operasional yang memadai akan menunjang terlaksananya program-program yang telah disusun bersama antara pihak sekolah dan masyarakat. Dan terakhir, kesimpulan. Nomor 1, penerapan MBS di sekolah-sekolah adalah merupakan konsekuensi yang
dari pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 32 nomor 2004 dan Undang-Undang Sindiknas nomor 20 tahun 2003. Jika MBS dilaksanakan dengan baik dan terbuka, maka mutu pendidikan di sekolah-sekolah akan lebih baik dan meningkat. 3. MBS hanya dapat dilaksanakan apabila semua warga sekolah mempunyai rasa komitmen dan tanggung jawab tinggi terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolahnya masing-masing. And the last but not least, saran yang pertama, agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah betul-betul komitmen terhadap terrealisasinya anggaran pendidikan 20% dari anggaran APBN dan APBD sehingga tersedia sarana dan prasarana sekolah yang memadai. Yang kedua, peningkatan SDM melalui pelatihan terhadap kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi lainnya di sekolah-sekolah sehingga pelaksanaan MBS dapat berjalan efektif dengan baik. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi singkat kali ini.